Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang aset tak berwujud. Next. Oke, di sini kami akan menjelaskan beberapa hal yang akan dijelaskan, yaitu pengertian aset tak berwujud, karakteristik dan beberapa bentuk aset tak berwujud, pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud, serta masa manfaat, amortisasi, dan nilai residu, dan aktiva tidak berwujud. Next. Pengertian aset tidak berwujud merupakan aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik, tetapi membawa manfaat ekonomi, masa depan ke perusahaan, serta dapat diidentifikasi. Di antara manfaat yang diperoleh yaitu hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan guna menghasilkan pendapatan. Dalam PSAK nomor 19 revisi 2010 menyatakan aset tak berwujud adalah aset tidak lancar atau non-current asset dan tidak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya, dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset yang lain. Next. Pengertian aset tak berwujud menurut para ahli ialah, menurut Kyoso 2010, aset tak berwujud adalah aset teridentifikasi non-moneter yang tidak dapat disentuh atau diukur secara fisik. Menurut Obadullah dan CPA, aset tak berwujud adalah aset jangka panjang perusahaan yang teridentifikasi namun tidak hadir secara fisik. Menurut Stephen Brake, CPA, aset tidak berwujud adalah aset non-fisik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Menurut Herold Avercamp, CPA MBA, aset tak berwujud adalah aset yang tidak dapat disentuh. Next. Karakteristik dan beberapa bentuk aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud mempunyai karakteristik, yaitu 1. Dapat diidentifikasikan. Suatu aset tidak berwujud harus dipisahkan dari perusahaan atau bisa dijual atau dialihkan. 2. Tidak mempunyai eksistensi fisik. Aset tidak berwujud diberikan kepada perusahaan yang memakainya. 3. Aset moneter. Aset moneter misalnya seperti piutang, deposito, dan investasi. Jangka panjang atau saham dan obligasi ini tidak mempunyai substansi fisik. Adapun bentuk aset tidak berwujud meliputi software komputer, hak paten, hak cipta, waralaba atau franchise, dan daftar pelanggan, merek dagang, dan kuota impor. Next. Prinsip umum. Nah, dalam mengakui suatu item sebagai aset tidak berwujud, entitas perlu menunjukkan bahwa item tersebut memenuhi definisi aset tak berwujud dan memenuhi kriteria pengakuan. Kriteria pengakuannya adalah sebagai berikut. Aset tak berwujud harus diakui jika A. Kemungkinan entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. B. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal, dan dalam menilai kemungkinan, menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, estimasi terbaik manajemen. Next. Pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud. Aset tak berwujud dapat diperoleh dari perolehan terpisah, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, pengakuisisian dengan hibah pemerintah, pertukaran aset, good yang dihasilkan internal, aset tak berwujud yang dihasilkan internal. Adapun pengukuran setelah pengakuan, yaitu pilihan sama seperti aset PSAK, aset tetap atau modal biaya, yaitu biaya perolehan, akumulasi amortisasi, akumulasi kerugian, penurunan nilai. Lalu model revaluasi itu sendiri adalah mencakup nilai wajar, akumulasi amortisasi, akumulasi kerugian, penurunan nilai. Next. Masa manfaat.
Masa manfaat itu sendiri ialah pengukuran setelah pengakuan awal aset tak berwujud didasarkan pada usia manfaatnya. Entitas harus menilai apakah masa manfaat dari aset tak berwujud, yaitu A, terbatas. Nah, dari terbatas itu sendiri ialah jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaat atau diamortisasi. B, tidak terbatas. Nah, tidak terbatas ialah menjelaskan berdasarkan analisis seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan manfaat dan tak terbatas. Berbeda dengan yang tak terhingga atau tidak diamortisasi. Amortisasi itu sendiri ialah penyebaran jumlah atau biaya modal pada saat aset tidak berwujud dalam jangka waktu tertentu. Definisi lain dari amortisasi adalah prosedur akuntansi yang mengurangi nilai kewajiban atau biaya serta aset tidak berwujud yang dilakukan secara bertahap. Next. Amortisasi atau masa manfaat terbatas. Yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, dihentikan pada waktu yang lebih dulu antara ketika aset digolongkan sebagai tersedia untuk dijual PS atau PSA K58 atau tanggal ketika aset dihentikan pengakuannya. Metode harus menggambarkan pola konsumsi atau manfaat aset. Nilai residu. Nilai residu itu sendiri ialah nilai residu atau nilai sisa adalah perkiraan nilai aset tetap yang akan masuk ke dalam kas jika aset tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian aset. Nilai ini tergantung pada usia ekonomis aset tetap setelah dimanfaatkan. Next. Aktiva tidak berwujud. Berikut adalah beberapa jenis aktiva tidak berwujud diklasifikasikan menjadi 6 kategori, yaitu pertama, aset tidak berwujud mengenai pemasaran. Kedua, aset tidak berwujud terkait pelanggan. Ketiga, aset tidak berwujud terkait dengan artistik. Keempat, aset tidak berwujud terkait kontrak. Kelima, aktiva tidak berwujud terkait dengan teknologi. Dan keenam, goodwill. Next. Oke, di sini saya akan memberikan salah satu contoh soal, yaitu PT Intan mendapatkan daftar pelanggan dari surat kabar dengan harga 9 juta pada tanggal 1 Januari 2019. Database pelanggan tersebut terdiri dari informasi nama kontak, riwayat pemesanan, dan informasi grafis. PT Intan Jaya berharap untuk memperoleh keuntungan dari informasi tersebut secara merata selama periode 3 tahun. Buatlah jurnal pada pembelian 1 Januari 2019 dan carilah beban amortisasi per periode serta buatlah jurnalnya. Next. Berikut saya akan menjelaskan jawaban dari contoh soal pertama. Yaitu kita membuat jurnal pembelian 1 Januari 2019. Daftar pelanggan 9 juta itu dimasukkan ke dalam kredit debit. Kas dimasukkan 9 juta, jurnal penyesuaian 30 Desember 2019, 2020, dan 2021 ialah per tahunnya 31 Desember. Yaitu beban amortisasinya 3 juta, lalu akumulasi amortisasi daftar pelanggan 3 juta. Hasil dari keseluruhan akumulasinya ialah 9 juta dibagi 3 sama dengan hasil keseluruhannya 3 juta. Next. Lalu ada contoh soal kedua. Nah, jika dari soal 1 ternyata PT Intan menentukan bahwa perusahaan bisa menjual daftar tersebut dengan harga 90.000 ke perusahaan lain ke akhir tahun ketiga. Ditanyakan, buatlah jumlah jurnal perhitungan beban amortisasi pada setiap periodenya. Berarti di sini kita akan menjelaskan tentang jurnal perhitungan beban amortisasi di setiap periodenya. Oke, next. Nah, contoh jawaban kedua ialah
31 Desember 2019, 2020, dan 2021, beban amortisasi daftar pelanggan ialah 2.970.000. Nah, itu dimasukkan ke dalam debit. Akumulasi amortisasi daftar pelanggan ialah 2.970.000. Nah, 9 juta diambil 90.000 yang tadi saya di soal pertama sebelumnya itu sama dengan 8.910.000. Dikurang dari 9 juta dikurang 90.000. Lalu 8.910.000 dibagi 3 sama dengan 2.970.000. Kenapa dibagi 3? Karena tadi tahunnya dari 2019, 2020, dan 2021. Jadi hasil akumulasi keseluruhannya ialah 2.970.000. Next. Oke. Di contoh soal ketiga ini, PT Ayu maju membeli hak paten dari PT Jaya Teknik pada tanggal 1 Januari 2008 dengan harga 150 juta. Hak paten yang dibeli memiliki sisa manfaat selama 3 tahun. Hitunglah amortisasi hak paten tersebut dengan metode saldo menurun. Berarti di sini kita akan membuat metode amortisasi dengan saldo menurun. Next. Nah, jawabannya itu amortisasi tahun 2008 itu per tahun 50% dikali 150 juta sama dengan 75 juta. Amortisasi tahun berikutnya, amortisasi tahun 2010, 50% dikali 75 juta, diambil 37.500. 50% dikali 37.500 sama dengan 18 juta.